Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dalam channel kami. Kita hari ini akan bahas tentang LK 3.1 atau lembar kerja 3.1. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi jurnal mengajar dalam kasus dan kasus praktek mengajar berikut. Jangan lupa subscribe dan like pada channel dan video berikut. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada tanggal. Ya, tanggal ini bisa kita isi sesuai dengan waktu kita melakukan praktek, yaitu contohnya saya tulis di sini adalah tanggal 2 Juni 2021. Tempat kita bisa tulis di sini saya ambil contoh ini adalah sekolah dasar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu SMP, SMA atau SMK bisa menyesuaikan tempatnya. Kemudian bentuk pelaksanaan prakteknya apakah daring atau dalam jaringan ya, misalkan menggunakan Google Meet atau Zoom. Kalau luring berarti menggunakan tatap muka langsung ya, berarti luring, luar jaringan, jadi bertemu langsung. Kita ambil contohnya di sini adalah yang luring, jadi ini kita hapus seperti ini. Kemudian waktu pelaksanaan adalah 2 JP, saya ambil contoh. Ini menyesuaikan dengan instruksi dosen masing-masing Bapak Ibu. Berarti mungkin di sini saya tulis ya sekitar atau saya tulis 60 menit. Jadi JP-nya menyesuaikan dengan tingkat pendidikan atau satuan pendidikan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar bisa Bapak Ibu tulis ya sesuai dengan apa yang ada di RPP Bapak Ibu. Ini cukup simpel saja ya, tinggal dipindahkan saja. Indikator juga begitu. Nah, peserta didik yang hadir ditulis saja, misalkan yang hadir ada 10 orang, jadi tinggal bisa kita isi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian di bawah ini sudah tertera Bapak Ibu ada tabel-tabel yang sudah disiapkan dari lembar kerja ini. Saya membuat beberapa contoh saja di sini Bapak Ibu. Yang pertama, dan di kolom pertama itu ada kendala yang terjadi ya, jadi kendala yang terjadi. Kemudian ada ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di kolom yang kedua. Kemudian yang ketiga ada kasus atau permasalahan yang timbul. Nah, bagaimana cara mengisinya? Saya berikan beberapa contoh saja Bapak Ibu sebagai panduan, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah nanti untuk mencari mungkin kendala-kendala apa saja. Tentu saja ini Bapak Ibu sambil menonton, melihat atau memutar kembali video yang sudah Bapak Ibu rekam yang masih full ya, misalkan 30 menit atau 50 menit atau 60 menit. Jadi video full itu Bapak Ibu putar kembali sambil Bapak Ibu catat mungkin hal-hal apa saja yang bisa Bapak Ibu tuangkan di sini. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalkan di sini ada kendala yang terjadi. Kendala yang terjadi, saya ambil contoh di sini, saya gunakan bahan ajar yang digunakan masih kurang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Jadi ini bisa terjadi ya ketika Bapak Ibu melakukan praktek gitu ya, itu kok ada yang kurang relevan gitu ya. Misalkan apakah terlalu sulit ya, apakah tidak matching dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai gitu ya. Nah, ini hanya contoh, silahkan nanti menyesuaikan. Kemudian di yang kedua ada ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, dalam RPP tentu saja kan ada bagian-bagian mulai dari identitas satuan pendidikan, kemudian juga metode yang digunakan, termasuk juga sintak-sintak ya. Jadi langkah-langkah yang ada di dalam pembelajaran, di dalam rencana. Kalau direncanakan ada langkah-langkahnya. Nah, di sini saya ambil contoh adalah ada langkah yang terlewati, yaitu tidak menyanyikan lagu nasional. Biasanya di awal pertemuan itu kan, kalau di sekolah dasar ya Bapak Ibu, ini hanya contoh, itu kan diarahkan bagaimana meningkatkan nasionalisme.
yaitu salah satunya adalah menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu nasional. Nah, di sini kebetulan setelah Bapak Ibu memutar kembali rekaman, itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional itu terlewat gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Kemudian kasus atau permasalahan yang timbul. Nah, kasus yang permasalahan yang timbul, saya mencatat di sini atau saya berikan semacam contoh saja. Nah, di sini saya tulis sebagian kecil siswa dalam pembelajaran belum fokus pada pembelajaran di kelas, ya. Atau bisa kita singkat ya kalimatnya seperti ini: sebagian kecil siswa belum fokus pada pembelajaran di kelas. Nah, jadi sangat spesifik dan jelas gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh yang kedua apa? Contoh yang kedua saya contohkan di sini ada kendala ya. Kendala yang terjadi. Kalau tadi ini substansi yang atas, kalau ini kendala yang terjadi teknis ya, lebih ke teknis. Karena tadi pembelajaran offline ini menggunakan misalkan LCD ya, atau proyektor ya, LCD proyektor. Saya ambil contoh di sini, kita uraikan LCD proyektor tidak dapat digunakan, nah misalkan ya, atau LCD proyektor mati di tengah proses pembelajaran atau di tengah pembelajaran. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam video itu Bapak Ibu gitu ya, disesuaikan ya. Mungkin kalau praktek yang pertama mungkin masih banyak ya kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala, tapi untuk praktek yang kedua dan ketiga mungkin nanti bisa akan diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Yang kedua di sini ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Ini juga saya ambil langkah sintak yang terakhir, misalkan di bagian akhir penutupan pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran tidak dilakukan penguatan pada materi yang telah disampaikan. Nah, misalkan di dalam RPP itu Bapak Ibu sudah menulis di situ ya, melakukan penguatan, melakukan refleksi terhadap materi yang telah disampaikan kepada siswa. Nah, namun setelah Bapak Ibu putar kembali video tadi, itu Bapak Ibu tidak menemukan ya, atau tidak melihat adanya penguatan, sehingga Bapak Ibu cantumkan di situ poinnya adalah proses penguatannya itu tidak dilakukan ya, sehingga ini nanti akan menjadi bahan diskusi Bapak Ibu dengan guru dan dosen pamong, dengan dosen dan guru pamong seperti itu pada saat pertemuan dengan mereka, dengan beliau-beliau nanti di hari ke-8 atau hari ke-18 atau hari ke-28, kan seperti itu. Kemudian saya ambil contoh lagi, ada kendala, ada kasus ya atau permasalahan yang timbul. Terdapat dua siswa yang terlihat asik mengobrol. Nah, ini berdasarkan hasil dari mereview video tadi, Bapak Ibu menemukan beberapa poin ini ya, beberapa poin ini yang Bapak Ibu nanti bisa diskusikan sebagai bahan diskusi nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan dengan dosen dan guru pamong pada pertemuan 8, 18 atau hari ke-28 yang itu akan menjadi bahan untuk mengisi nanti di lembar kerja 3.2. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu ya sharing dari saya untuk hari ini. Nanti file ini bisa Bapak Ibu download atau ambil ya, atau lihat di bagian deskripsi di video ini. Silahkan nanti bisa dilihat saja. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya di LK 3.2 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.